Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang falsafah keperawatan, khususnya dengan topik paradigma keperawatan. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang paradigma keperawatan, kita terlebih dahulu memahami apa itu paradigma. Paradigma adalah suatu cara dalam mempersepsikan atau memandang sesuatu. Paradigma menjelaskan sesuatu dalam memahami suatu tingkah laku. Paradigma memberikan dasar dalam melihat, memandang, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam keperawatan. Sehingga pada saat kita menemukan fenomena yang terjadi di dalam keperawatan, kemudian kita melihat, mensikapi, dan akhirnya kita melakukan suatu tindakan terhadap fenomena tersebut, itulah yang disebut dengan paradigma. Selanjutnya kita juga perlu mengenal tentang keperawatan. Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan pada ilmu dan giat keperawatan dengan bentuk pelayanan mencakup biopsikososio-spiritual yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit dalam siklus kehidupan manusia. Jadi, keperawatan tersebut memberikan pelayanan kepada pasien yang meliputi seluruh aspek, baik itu aspek bio atau biologis, aspek psikologis, sosial, sampai kepada spiritual, dan mencakup klien, baik itu klien secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Juga di dalam rentang baik pasien itu dalam kondisi yang sehat maupun dalam kondisi yang sakit. Selanjutnya tentang paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam keperawatan. Jadi pada saat di dalam pelaksanaan pemberian pelayanan, kemudian kita menjumpai kasus atau fenomena yang kaitannya dengan keperawatan atau fenomena-fenomena yang ada di dalam keperawatan, kemudian kita berpikir bagaimana untuk mencari solusi terhadap masalah yang muncul tersebut. Akhirnya kita mengambil sebuah tindakan. Nah, itulah yang disebut dengan paradigma keperawatan. Fungsi paradigma keperawatan. Paradigma memiliki fungsi antara lain menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi profesi keperawatan sebagai aspek pendidikan dan pelayanan keperawatan, praktek, dan organisasi profesi. Yang kedua, membantu individu dan masyarakat untuk memahami dunia keperawatan dan membantu kita untuk memahami setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi paradigma itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam profesi keperawatan, baik masalah yang kaitannya dengan aspek pendidikan, pelayanan keperawatan, praktek maupun di dalam organisasi profesi. Kemudian paradigma juga berfungsi untuk membantu individu, membantu masyarakat dalam memahami segala hal yang ada kaitannya dengan keperawatan dan juga membantu kita untuk dapat memahami setiap masalah-masalah yang muncul di sekitar kita. Komponen paradigma keperawatan meliputi manusia, keperawatan, kesehatan dalam rentang sehat, sakit, dan lingkungan. Jadi ada
ada 4 komponen di dalam paradigma keperawatan, yaitu manusia, keperawatan, kesehatan, di mana kesehatan itu dalam rentang klien itu kondisi sehat maupun sakit, dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dalam pemberian asuhan keperawatan, perawat memberikan asuhan pada klien, baik klien itu bersifat individu, klien bersifat keluarga atau kelompok, dan klien dalam masyarakat. Adapun klien bersifat individu, sasaran pelayanan kita adalah dengan sasaran pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik itu bio, psikososial, dan spiritual, sehingga proses pemenuhan kebutuhan dasar manusianya ke arah kemandirian. Jadi, pada saat kita berinteraksi dengan klien sebagai individu, maka pelayanan yang kita berikan kepada pasien tersebut harus secara lengkap, meliputi bio atau biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual, sehingga proses pemenuhan kebutuhan dasar pasien tersebut bisa terpenuhi dengan lengkap. Dan juga kita berkeinginan untuk bisa memandirikan pasien-pasien kita. Klien bersifat keluarga atau kelompok. Sekelompok individu selalu saling berhubungan, berinteraksi dalam lingkungan atau masyarakat, sehingga dalam memberikan asuhan keperawatan selalu memandang aspek kelompoknya tersebut atau keluarga. Tujuan perawatan adalah membantu meningkatkan kemampuan keluarga untuk mampu menyelesaikan masalah atau tugas kesehatannya secara mandiri. Jadi, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu hidup dalam kelompok-kelompok, termasuk dia hidup di dalam kelompok keluarga. Pada saat klien atau individu itu di dalam kelompok keluarganya, maka pemberian asuhan keperawatan tidak hanya berfokus pada dirinya sebagai seorang individu, tetapi kita juga harus melihat atau memandang bagaimana kekhasan atau kondisi yang ada di dalam kelompoknya tersebut atau masing-masing anggota keluarganya. Dan tujuan kita dalam memberikan asuhan keperawatan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga agar keluarga tersebut bisa mandiri dalam memberikan asuhan. Kenapa demikian? Karena pada saat klien itu dirawat di rumah sakit, kemudian klien itu sembuh atau dia pulang, maka dia pulangnya adalah pulang kepada keluarganya. Sehingga ketika kita memberikan asuhan juga mencakup kepada keluarganya, maka ketika pasien tersebut pulang, keluarga akan mampu memberikan perawatan secara mandiri di rumah. Klien yang bersifat masyarakat. Melalui masyarakat, kemampuan dapat mudah dipengaruhi. Hal ini karena adanya pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat rekreasi, komunikasi, dan sosial. Kita memahami bahwa manusia atau individu tersebut juga hidup di dalam sebuah masyarakat. Dengan adanya masyarakat tersebut, maka pengaruh-pengaruh bisa masuk melalui masyarakat. Dan juga masyarakat tersebut memberikan support kepada individu. Hal ini karena kita lihat bahwa di masyarakat itu adanya fasilitas pelayanan kesehatan, juga di masyarakat tersebut kita menemukan tempat-tempat untuk pendidikan, tempat-tempat untuk rekreasi bagi pasien-pasien yang kemudian atau individu yang merasakan kejenuhan, merasakan stresor, dia bisa pergi ke tempat rekreasi untuk relaksasi begitu. Kemudian di dalam masyarakat juga adanya komunikasi dan interaksi sosial. Dengan komunikasi dan interaksi sosial yang baik, tentunya individu yang hidup di dalam masyarakat tersebut juga dia bisa mengalami kondisi-kondisi yang baik karena adanya support yang juga positif dari lingkungan tempat tinggalnya.
Selanjutnya kita mengenal konsep manusia sebagai sistem, di mana manusia sebagai sistem itu terdiri dari manusia sebagai sistem terbuka, kemudian manusia sebagai sistem adaptif, dan manusia sebagai sistem personal, interpersonal, dan juga sosial. Berikut adalah penjelasan tentang manusia sebagai sistem terbuka. Manusia sebagai sistem terbuka di mana manusia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Karena manusia itu bersifat terbuka, maka dia menerima masukan-masukan dari luar dan juga dia akan memberikan masukan-masukan kepada orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu mudah sekali pengaruh-pengaruh dari luar, dari lingkungan baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual itu masuk mempengaruhi manusia. Demikian juga ketika dia berada di dalam sebuah masyarakat, dia akan mampu mempengaruhi masyarakat tersebut. Manusia sebagai sistem adaptif. Manusia akan merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan yang akan selalu menunjukkan perilaku adaptif dan maladaptif. Jadi, ketika ada suatu perubahan, maka manusia itu akan menunjukkan respon. Respon tersebut bisa berupa respon adaptif maupun respon maladaptif. Respon adaptif itu ketika manusia mampu menyesuaikan diri. Ketika tidak mampu menyesuaikan diri, maka responnya adalah respon maladaptif. Contohnya pada saat kondisi saat ini kita alami bahwa dengan adanya coronavirus atau COVID yang menjadi pandemi ini, maka sekarang muncul adaptasi kebiasaan baru, di mana kita harus selalu menggunakan masker, kemudian mengatur jarak dan juga cuci tangan gitu. Pada orang-orang yang mampu beradaptasi, maka dia akan mampu menerapkan adaptasi kebiasaan baru tersebut. Tetapi pada orang-orang yang tidak mampu beradaptasi, dia menjadi tidak menerapkan atau dia masa bodoh terhadap aturan-aturan tersebut. Jadi inilah respon-respon yang dialami oleh individu atau manusia pada saat dia kemudian mengalami perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Manusia sebagai sistem personal, interpersonal, dan sosial. Manusia memiliki persepsi, pola kepribadian, dan tumbuh kembang yang tidak sama, kemampuan interaksi, peran, dan komunikasi yang berbeda, serta memiliki kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dan otoritas dalam masalah kesehatan. Jadi manusia tidak ada yang sama. Manusia itu sekalipun orang itu adalah kembar, tapi dia tidak memiliki kesamaan secara keseluruhan atau totalitas. Ya. Jadi adanya perbedaan persepsi, adanya pola kepribadian yang berbeda, dan tumbuh kembang manusia pun berbeda-beda atau tidak sama, atau individual antara satu dengan yang lain berbeda. Kemampuan manusia dalam berinteraksi juga berbeda. Kemampuan menjalankan peran, kemampuan berkomunikasi juga berbeda-beda, termasuk kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini termasuk keputusan untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Ada manusia yang mampu menyelesaikan masalah kesehatannya dengan tepat. Ada yang kurang mampu dan dia juga membutuhkan orang lain untuk pertimbangan-pertimbangan, atau bahkan dia tidak mampu untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan masalah kesehatannya. Komponen paradigma keperawatan selain manusia ada keperawatan.
Konsep keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dapat ditujukan kepada individu, keluarga, atau masyarakat dalam rentang sehat dan sakit. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa pelayanan keperawatan yang kita berikan tersebut meliputi keseluruhan, baik kita memberikan pelayanan klien sebagai individu, klien sebagai keluarga, ataupun klien sebagai masyarakat, dan dalam kondisi baik klien kita itu sehat maupun klien itu sakit. Teori keperawatan. Teori merupakan sekelompok konsep yang membentuk sebuah pola yang nyata. Teori juga merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan suatu proses, peristiwa, atau kejadian yang didasari oleh fakta yang telah diobservasi. Jadi, teori itu merupakan konsep atau pola yang nyata, dan juga teori tersebut muncul biasanya berdasarkan sebuah fakta atau kenyataan yang telah dilakukan penelitian atau riset, ataupun sudah dilakukan observasi. Jadi dari hasil riset, dari hasil pengamatan, dari hasil penelitian, kemudian menemukan sesuatu yang baru, menemukan pola yang baru, dan itulah yang akhirnya nanti menjadi sebuah teori. Karakteristik keperawatan: mengidentifikasi dan menjabarkan konsep khusus yang berhubungan dengan hal yang nyata dalam keperawatan, sehingga teori keperawatan didasarkan pada kenyataan. Digunakan berdasarkan alasan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Teori harus konsisten sebagai dasar dalam mengembangkan model konsep keperawatan. Jadi, ketika kita menemukan sesuatu kenyataan atau fenomena yang ada di dalam pemberian asuhan keperawatan, kemudian dilakukan penelitian, akhirnya muncullah sebuah teori. Dan hasil penemuan yang muncul di dalam sebuah teori tersebut bisa kita aplikasikan kepada pasien-pasien yang lain dengan aplikasinya atau penerapannya tersebut sesuai dengan prosedur atau konsisten dengan prosedur. Kalau penemuan kita tersebut bisa kita terapkan sesuai dengan prosedur dan konsisten, maka akan bisa memunculkan suatu model konsep keperawatan yang baru. Contohnya, misalnya perempuan tersebut ketika dia memberikan ASI kepada bayinya, maka ternyata berdasarkan teori, dukungan dari suami tersebut mampu meningkatkan produksi ASI. Nah, kemudian kita menerapkan dukungan suami, mensupport suami untuk memberikan dukungan kepada istri agar produksi ASI dari istri tersebut pada saat menyusui dapat dengan baik atau dapat tercukupi. Secara konsisten itu dilaksanakan. Setelah dilakukan observasi berdasarkan kenyataan atau riset, maka ketemulah model bahwa ternyata benar dukungan suami tersebut mampu meningkatkan produksi ASI pada ibu yang menyusui. Nah, maka itu disebut dengan model. Modelnya apa? Model dukungan suami. Ini contoh kecil dari sebuah model di keperawatan. Teori harus sederhana dan sifatnya umum, sehingga dapat digunakan pada kondisi apapun dalam praktek keperawatan. Teori dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian keperawatan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman praktek keperawatan. Jadi teori-teori baru yang muncul tersebut
Yang baik adalah sederhana dan sifatnya adalah umum atau bisa digeneralisasi, bisa digunakan oleh siapapun, sehingga tidak hanya di satu rumah sakit saja yang bisa menggunakan teori tersebut, tetapi di rumah sakit lain pun bisa menggunakan atau menerapkan teori yang sudah ditemukan tersebut, dan itu akhirnya bisa menjadi sebuah pedoman atau bisa menjadi sebuah model di dalam pemberian asuhan keperawatan. Faktor pengaruh teori keperawatan. Yang pertama adalah kebudayaan, di mana ada pandangan perkembangan keperawatan sebagai profesi mandiri, di mana perawat dan dokter adalah mitra kerja dalam menjalankan sebagai tim kesehatan. Jadi perawat dan dokter itu adalah mitra kerja, di mana mitra, yang namanya mitra itu adalah teman untuk diskusi, teman untuk saling menjalankan tugas secara bersama-sama. Jadi perawat adalah profesi yang sejajar dengan profesi kesehatan yang lain, termasuk juga dengan dokter, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka saling bekerja sama dan saling mensupport dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kesembuhan dan meringankan masalah-masalah yang dialami oleh pasien. Yang kedua, sistem pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan terarah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga teori keperawatan juga berkembang dengan orientasi pada pelayanan keperawatan. Jadi pendidikan keperawatan semakin lama semakin berkembang karena tuntutan kebutuhan, di mana pasien semakin pintar, kondisi-kondisi penyakit juga semakin kompleks. Untuk itu jenjang pendidikan perawat pun juga semakin lama semakin harus ditingkatkan. Zaman dulu perawat ada pekarya perawat, kemudian berkembang lagi sekolah pendidikan perawat kesehatan atau SPK. Kemudian ada meningkat lagi jenjang pendidikan D3 keperawatan. Akhirnya ada jenjang lagi yang lebih tinggi, S1 keperawatan dan nurse. Kemudian bagi yang ingin meningkatkan lagi jenjang pendidikannya juga ada S2 keperawatan, spesialis, dan juga sampai ke doktor keperawatan. Sehingga ilmu keperawatan, jenjang pendidikan keperawatan semakin tinggi dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, di mana kondisi-kondisi penyakit yang ada di rumah sakit semakin kompleks. Yang ketiga, pengembangan ilmu keperawatan. Jadi adanya pengelompokan ilmu keperawatan klinik dan ilmu keperawatan komunitas dengan adanya perkembangan spesialis keperawatan, di mana pengelompokan ilmu keperawatan klinik akhirnya berkembang adanya spesialis keperawatan yang konsentrasinya ke arah klinik, dan juga ilmu keperawatan komunitas dengan perkembangan adanya spesialis untuk keperawatan komunitas. Untuk klinik akan merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit, sementara komunitas akan memberikan perawatan atau pelayanan kepada pasien-pasien yang ada di masyarakat. Bentuk asuhan keperawatan. Manusia sebagai klien yang memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Manusia sebagai klien yang memiliki ketidakmauan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga diberikan pelayanan keperawatan yang bersifat bantuan. Klien memiliki ketidaktahuan dan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia diberikan melalui pendidikan kesehatan.
Jadi bentuk layanan asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien ada beberapa macam. Di antaranya adalah memberikan asuhan kepada klien yang memiliki ketidakmampuan. Jika klien memiliki ketidakmampuan, maka perlu diberikan pelayanan atau asuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Kemudian ada juga klien yang dia memiliki ketidakmauan. Sebenarnya klien ini mampu, tetapi dia tidak mau. Karena tidak mau, maka kita pun harus memenuhi kebutuhannya. Namun berbeda bantuan yang bersifat pemenuhan kebutuhan pada pasien yang tidak mampu atau dia mengalami keterbatasan. Misalnya tidak mampu itu dia tidak bisa ke kamar mandi sendiri, maka kita perlu memberikan bantuan dengan menolong pasien untuk buang air kecil di tempat tidurnya. Tetapi ketika dia sebenarnya dia mampu tapi tidak mau, maka kita berbeda cara memberikan bantuannya. Maka kita perlu memberikan motivasi agar pasien tersebut tumbuh keinginannya. Kemudian klien memiliki ketidaktahuan. Jadi karena pasien itu ada atau klien itu ada yang tidak paham, maka kita perlu memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi sehingga pasien mampu memahami. Setelah paham, kita berharap pasien juga akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berikutnya adalah konsep sehat sakit. Komponen ini memandang bahwa keperawatan adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada manusia dalam rentang sehat sakit. Jadi, manusia dalam kondisi yang sehat ataupun dalam kondisi yang sakit termasuk komponen yang perlu mendapatkan perhatian dari perawat. Kalau kita lihat adanya rentang dari sehat dan rentang dari sakit tersebut dimulai dari kondisi yang sehat atau normal. Penyimpangan ke arah kiri, maka individu atau manusia akan menjadi sakit. Ketika berlanjut dia akan mengalami sakit yang kronis, dan ketika sudah tidak tertolong maka akan meninggal. Kemudian dalam kondisi yang sehat atau normal, dia akan semakin meningkat kesehatannya menjadi ke arah kanan, menjadi sehat sekali, dan dia semakin baik kesehatannya, dia akan mengalami kondisi yang sejahtera. Jadi rentangnya mulai dari sejahtera sampai dengan pasien itu meninggal atau mati. Rentang sehat. Batasan sehat dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui karakteristik sehat sebenarnya adalah kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia, memiliki pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan baik secara internal maupun eksternal, memiliki gaya hidup yang kreatif dan produktif. Jadi yang namanya sehat itu tidak hanya sekedar sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial maupun spiritual, tetapi tidak hanya secara fisik saja yang terhindar dari penyakit, tapi secara keseluruhan harus dalam kondisi yang sehat. Termasuk juga kaitannya dengan produktivitas. Jadi sehat itu adalah sehat yang kondisi sehat fisik, mental, sosial, spiritual,
bebas dari penyakit maupun kelemahan, serta mampu kreatif dan juga produktif. Itu baru disebut dengan kondisi yang sehat. Konsep lingkungan. Paradigma keperawatan dalam konsep lingkungan ini adalah memandang bahwa lingkungan fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dapat mempengaruhi kebutuhan dasar manusia selama pemberian asuhan keperawatan dengan meminimalkan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan sehingga tujuan asuhan keperawatan dapat tercapai. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi kondisi manusia atau individu, baik itu lingkungan fisik, psikologis, sosial maupun budaya maupun spiritualnya. Seseorang yang tinggal di dalam lingkungan yang baik, dia akan cenderung menjadi baik. Tetapi ketika dia berada di lingkungan yang kurang baik, maka dia juga akan terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan tersebut. Kemudian untuk sisi spiritual, di mana sisi spiritual juga harus diperhatikan. Sisi spiritual juga harus dikuatkan karena itu sangat berpengaruh kepada kondisi pasien, yang menyebabkan pasien itu sehat tidak hanya fisik saja, tetapi juga sehat secara ruhaniyah. Itu kaitannya juga dengan sisi spiritual. Ini kaitannya juga bagaimana kita memberikan asuhan-asuhan kepada pasien. Bagaimana pasien itu yang beragama Islam untuk asuhan spiritualnya, bagaimana pasien itu yang beragama non-muslim. Kemudian bagaimana ketika pasien itu muslim, kita mengingatkan pasien itu untuk sholat pada jam-jam sholat, mengajarkan pasien itu berwudu dengan kondisi keterbatasannya, kita mengajarkan tayamum. Nah, itu termasuk sentuhan-sentuhan spiritual yang perlu kita berikan kepada pasien, karena itu sangat berpengaruh terhadap kondisi-kondisinya. Kemudian kaitannya dengan budaya. Nah, kaitannya dengan budaya ini juga sangat berdampak kepada kondisi pasien, di mana pasien dengan kultur tertentu, dengan budaya tertentu, terkadang pasien dia membatasi atau bahkan tidak sama sekali mengkonsumsi protein-protein hewani pada saat dia setelah dilakukan operasi atau pasca operasi. Ada budaya-budaya seperti itu di mana tidak mengkonsumsi protein hewani. Padahal protein itu sangat penting untuk pembentukan sel-sel baru dan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, bisa dibayangkan ketika pasien tidak mampu atau pasien tidak mau mengkonsumsi protein-protein hewani karena kaitannya dengan faktor budaya tadi atau kultur. Dan inilah yang harus kita luruskan, karena pengaruh-pengaruh lingkungan tersebut yang nanti bisa berdampak kepada kondisi kesehatan pasien dan juga ketercapaian dari tujuan asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Demikian tadi materi tentang paradigma keperawatan yang semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.